Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwan Nur Mausa dengan nomor NIM 28921503711. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan perilaku organisasi dengan tema konsep tim kerja yang diampu oleh dosen Ibu Ipa Masrifa SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Syariah, Universitas Pancasakti Bekasi. Slide pertama yaitu apa yang dimaksud tim kerja. Mari kita bahas ya teman-teman, apa itu tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Nah, contohnya Stefan Tim 2008 di abad 406. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Nah, terus ada lagi yang terus ada lagi kata Allen 2004 bagi 21. Pekerjaan tim atau tim kerja adalah orang yang sensitif dan senang bergaul serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Di slide ini teman-teman harus bisa membedakan antara kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja itu harus seperti apa? Kelompok kerja itu adalah kelompok atau dua individu atau lebih yang berinteraksi dalam berbagai informasi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Nah, untuk tim kerja itu adalah kelompok yang upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan individual. Di slide ini ada perbedaan sifat antara kelompok kerja dan tim kerja. Nah, kelompok kerja itu seperti apa? Kelompok kerja itu atau disebut work group atau bersifat yang di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua, natural atau terkadang negatif. Yang ketiga, individual. Yang keempatnya, kinerjanya acak dan bervariasi. Nah, untuk tim kerja itu atau bisa disebut work team atau bersifatnya ada 4 poin juga. Yang pertama, untuk mencapai kinerja bersama. Yang kedua, positif. Yang ketiga, individual dan timbal balik. Yang keempatnya, kinerjanya saling melengkapi. Di slide ini yaitu ada contohnya kelompok kerja dan tim kerja. Nah, kelompok kerja itu berbagai informasi atau netral, kadang negatif, individual, acak dan input, sasaran, sinergi, akuntabilitas, keahlian. Nah, tim kerja itu contohnya tim kerja itu kinerja kolektif, positif, individual dan saling lengkap, saling mengamati. Tim pemecahan masalah atau bisa disebut juga problem solving team. Nah, problem solving ini adalah dalam tim jenis ini itu para anggota saling berbagai gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerjanya harus seperti apa nih yang perlu dilakukan agar produktivitasnya dapat ditingkatkan. Nah, jarang kali nih tim-tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Satu hal yang dikenal sebagai bentuk tim problem solving adalah lingkaran kualitasnya itu harus seperti apa. Ya, teman-teman, di slide ini yaitu tim kerja pengelolaan atau diri, atau bisa disebut juga self managed work atau
Teamwork Set Manage umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Nah, tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Nah, juga disebutkan oleh Robbins mencontohkan Kerock seperti General Motors, Cross-Brewing, PepsiCo atau Hewlett Packard, Honeywell, MDM atau Mars, dan Athena Live. Itu sebagai contoh sejumlah nama perusahaan populer yang telah mengimplementasikan konsep tim self-managed work. Nah, perkiraannya menyebut sekitar 30% pekerjaan Amerika Serikat menggunakan bentuk tim, dan di antara firma-firma besar, jumlah tersebut mendekati angka 50%. Tim kerja pengelolaan diri atau disebut juga cross-functional team. Nah, cross-functional team ini yaitu organisasi ini mencerminkan tim cross-functional. Nah, tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, Robbins ini menyebutkan banyak organisasi sudah menggunakan tim cross-functional seperti ini, semisal IBM membentuk gugus tugas tahun 1960-an yang terdiri atas pekerja lintas departemen dalam perusahaan guna mengembangkan sistem 360 yang terbukti sukses. Nah, gugus tugas tiada lain melainkan tim cross-functional yang bersifat temporer. Nah, terus ada juga tim virtual atau bisa disebut virtual team. Nah, tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal bertimbang tim-tim lainnya, terutama dalam berbagai informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Nah, mereka terdiri atas para anggota dari organisasi yang sama, ataupun hubungan anggota organ dengan para pekerja dan dari organisasi lain semisalnya supplier ataupun partner. Nah, hubungan kerja dalam menciptakan tim yang memiliki kinerja tinggi. Nah, di sini ada bentuk eksekutif tim, yaitu ada desain pekerjaan, yaitu seperti otonomi, variasi skill, identifikasi pekerjaan, signifikasi pekerjaan. Nah, komposisinya yaitu ada kemampuan, yaitu personalitas, peran, dan keragaman atau ukuran, fleksibilitas, pilihan tim kerja. Nah, konteksnya itu harus seperti apa, yaitu ada juga konteksnya itu kecukupan sumber daya, terus kepemimpinan, evaluasi kinerja, dan berikutnya. Nah, prosesnya itu harus tujuan bersama, sasaran spesifik, harus efikasi tim, harus konflik, harus sosial, variabel yang berhubungan dengan tim, yaitu ada 4 poin. Yang poin pertama, kemampuan dalam tim dibutuhkan orang ahli dalam membuat keputusan dan problem solving, teknis dan interpersonal skill. Yang kedua, personalitas, yaitu the big five personality, seperti ada dalam pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Yang poin ketiga yaitu pengolahkasian, peran dan beragamaan, yaitu tim harus memiliki 9 peran, yaitu yang pertama kreator atau disebut inovator, menginisiatif gagasan kreatif. Yang selanjutnya explorer atau promotor, juara gagasan setelah dimulai. Asesor atau disebut juga developer, menganalisa pilihan keputusan. Ada juga truster atau organizer, menyediakan struktur. Terus ada juga
Installator. Memeriksa rincian. Uploader atau maintainer bertarung di pertemuan luar. Atau reporter atau juga ada advisor menjadi informasi seluas-luasnya. Nah, terus ada juga linker atau mengkoordinir dalam mengintegrasikan. Yang poin keempatnya yaitu fleksibilitas. Anggota tim terdiri atas individu-individu fleksibel yang anggotanya dapat saling melengkapi tugas satu sama lain. Di slide terakhir, ciri-ciri tim yang memiliki kinerja tinggi. Yang ada sini ada 3 poin. Yang poin pertama, selalu anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan atau misi yang dikembangkan. Yang kedua, tim bekerja dalam lingkungan yang anggotanya saling terbuka dan percaya satu sama lain. Seluruh anggotanya merasa memiliki tim dan secara sukarela mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Yang poin kedua, anggota terdiri atas orang dengan pengalaman atau gagasan, pandangan yang berbeda dan berbagai ini dihargai. Semua anggota tim secara terus-menerus belajar dan memperbaiki diri. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tim dalam memecahkan persoalan. Nah, yang poin ketiga yaitu semua anggota tim mengerti peranan dan tanggung jawab, saling menghargai satu sama lainnya. Setiap anggota tim berkomunikasi secara terbuka, langsung dan saling mendengarkan satu sama lainnya secara objektif dan penuh kesabaran. Alhamdulillah, presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di slide ini ada jenis-jenis tim-tim. Nah, jenis tim-tim ini dibagi menjadi 4, yaitu ada tim pemecahan masalah atau bisa disebut problem solving team. Yang kedua atau tim kerja pengelolaan diri, bisa disebut self management work. Terus ada lagi tim kerja pengelolaan diri, itu bisa disebut juga cross functional team. Ya, yang terakhir itu tim virtual atau bisa disebut virtual team.